Pada Sabtu 19 Maret 2022, kami turut hadir dalam kegiatan penyaluran bantuan dan pelayanan kesehatan bersama tim Peduli Kahmi dan HMI serta Forhati Sumatera Barat mengirimkan bantuan terhadap korban gempa Pasaman di Kecamatan Tigo Nagari. Bantuan tersebut berupa perlengkapan bayi, balita, dan perlengkapan ibu rumah tangga serta bantuan obat-obatan. Rombongan dipimpin oleh Presidium Kahmi Sumbar, Lahmuddin Siregar, yang juga Kepala Dinas Kesehatan Mentawai, Sekretaris Kahmi Sumbar Agustian Piliang, dan Forhati bersama para kader HMI. Sebelum keberangkatan, rombongan melakukan briefing terlebih dahulu dan tidak lupa foto bersama. Briefing dilaksanakan guna untuk menentukan pembagian tugas yang akan dilaksanakan pada lokasi penyerahan bantuan nanti. Rombongan disambut oleh Wakil Bupati Pasaman, Sabar AS, yang sekaligus menerima bantuan ini di kantor Camat Tigo Nagari Pasaman. Selanjutnya, bantuan ini diantarkan secara langsung oleh rombongan dan Wakil Bupati ke Kampung Taruko, Negari Melampah, Kecamatan Tigo Nagari. Pasaman, Kahmi, mantap, HMI, yakin usaha sampai. Untuk mencapai lokasi penyerahan bantuan di Kampung Taruko, ditempuh dalam waktu sekitar 2 jam perjalanan. Untung saja cuaca hari ini cerah dan jalanan tetap keras sehingga masih bisa dilalui. Perjalanan sedikit terhambat karena kondisi jalan yang buruk. Beberapa kali kendaraan terperosok ke dalam lubang. Tampaknya pembangunan saat ini sedikit terabaikan. Beberapa kali kami melewati jembatan yang hanya terbuat dari pohon kelapa yang disusun untuk dapat menyeberangi sungai-sungai kecil yang memotong jalan. Hal ini tentu menimbulkan kesulitan bagi mobil untuk menyeberangi jembatan tersebut. Warga sangat antusias dalam menerima bantuan yang diberikan. Semoga ini dapat mengurangi beban yang mereka alami dan mereka tetap bersemangat dalam menjalani hari-harinya. Saat memberikan bantuan, rombongan yang didampingi Wakil Bupati sempat bercengkrama dengan warga yang terdampak. Sepanjang jalan dapat ditemukan tenda-tenda darurat yang menjadi hunian sementara bagi para korban gempa. Jadi untuk sementara waktu, para warga tinggal di tenda pengungsian tersebut, terutama karena seringnya terjadi gempa susulan. Ini tentu berbahaya bagi mereka untuk tetap dalam rumah jika seandainya terjadi gempa.
Rumahnya, Bu? Tiga banget kabar kalau makan. Tonggaknya kan ya, Bu? Anak-anak buang anunya nggak apa kalau makan tiga. Itu tak ada di rumah ini orang ada, Bu? Besi rumahnya mai ibu tu. Ibu jaga po pada ibu dan kilo orang tahu dua buang. Itu dah bantu orang pada ibu dan kilo. Hah? Pada rumah dan kilo yang cilok le orang. Ciluk orang? Wah lalu lembut orang. Yo mah gobo. Padi di mana tak ya? Tadi rumah dah. Ciluk. Mah gobo kalau makan. Ke belakang. Bila di ciluk orang? Awal itu malam tang kami kalau tang sanayan tibu. Lampu pudung. Itu tak nampak, tak tahu lah dia. Nak tampak orang tampak tadi lelang tu bunyi. Dalam kesulitan yang tengah dialami, ternyata masih ada orang-orang jahat yang mencuri beras. Seperti yang dialami ibu ini, ada orang yang mencuri persediaan berasnya yang disimpan di rumah saat ia tidur di tenda pengungsian. Ambil fokus ke abang ini saja. Ya, tidak. Ini mana saya? Meskipun sedang ditempa musibah, tetapi anak-anak di sini tetap riang bergembira. Tetaplah begitu, jangan sampai kesusahan ini merenggut senyum lucu dari wajah mereka. Bagian sudah siap, jadi anak-anak belajar masih di teras sekolah. Kalau di SD 21 tempat saya mengajar itu Karena sekolah kan ya. ya karena di sekitar 50% gedung turut. Nggak bisa dipakai berarti? Nggak bisa dipakai lagi. Terus yang kondisi keluarga anak-anak. Kalau keluarga anak ya karena terdampak gempa ya, nampaknya untuk pemulihan memang perlu semacam di samping ada motivasi mungkin hiburan kan, dan juga perlu pembinaan mental dan psikis kan. Tapi anak-anak kayaknya Mas semangat kuat, tetap alhamdulillah semangat. kuat. Tapi ada yang stres, Tidak yang ada yang apa? stres, alhamdulillah lah. Tetap gembira ya Pak ya. Tapi mereka ada itu berarti yang keluarganya yang tinggal keluar. Lain. Memang kalau dari yang namanya musibah Bu ya, yang satu-satu kadang-kadangnya punya rumahnya satu-satunya itu. Jadi ada anaknya yang ketek yang agak pintar bicara kan, ya lima awak lalu berkuliah. Nah kan itu Bu. Jadi ada yang hal yang kadang-kadang menyentuh hati lah. Terus Jadi anak-anak tuh pergi sekolah pakai seragam Pak? pakai seragam. Oh tetap pakai ada Pakai seragam di sekolah biasa. Nah, cuman karena ini masa pemulihan yang biasanya pulang jam setengah 1, jam 12, nah, sekarang jam 11. Nah, jam 11 atau jam 10.45 itu udah di Yang apa? Oh, dari mana aja pernah datang Pak untuk memberikan apa ke anak-anak? kalau yang Dari kita tengok psikologi. kalau dari komunitas yang ada sudah cukup banyak Pak. Oh, lah cukup banyak. Ya. Dari kesehatan ada, dari kehakiman, kejaksaan, BMKG, pemerintahan daerah, dan lintas sektoral yang lain lah kan yang terkait, yang peduli dengan Yang musibah. fokus ke anak-anak Yang khususkan untuk mental anak-anak gitu. Itu ada Bu yang datang ke sekolah itu memang dari apa? Psikologi gitu. Ya sosiolog kan yang datang memberikan motivasi langsung ke sekolah-sekolah yang sudah ada tenda belajarnya langsung ke tenda belajar. Sudah bingung dari. Kalau Bapak lihat yang paling penting sekarang yang belum banyak disentuh apa dari luar? Kalau untuk daerah yang terdampak yang boleh dikatakan parah itu memang rumah hunian sementara. Rumah hunian sementara ataupun semacam tenda yang mungkin bisa untuk tempat tinggal sementara karena kita kan mau menghadapi puasa Ramadan. Pada saat ini mungkin apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi Ramadan dan Idul Fitri. Untuk itu kami mengajak seluruh relawan supaya kita mari berlomba-lomba untuk membangun huntara untuk masyarakat. Nah ini adalah salah satu solusi kita siapkan masyarakat ini supaya lebih kedepannya itu lebih berpikir lagi bagaimana setelah kita siapkan huntara, jadi kedepannya mereka lebih berusaha lagi untuk membangun rumah permanen. Mungkin hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pendirian posko ini rencananya kita posko yang akan kita dirikan nanti di tempat salah seorang presidium Kahmi MD Kahmi Pasaman, dan kebetulan beliau langsung anggota DPRD Kabupaten Pasaman. Dan posko ini nanti akan kita jadikan tempat penerimaan kalau ada bantuan-bantuan dari baik dari Korp alumni maupun dari HMI. Kami dari MD Pasaman sangat berharap kepada seluruh alumni HMI yang ada di seluruh Indonesia melalui MW Kahmi Sumbar, kita donasikan bantuan kita kepada masyarakat, terutama untuk utara, hunian sementara, supaya masyarakat kita bisa punya hunian, terutama menjelang Ramadan pada saat ini yang akan datang. Nah, itu korban lampu kelaparan masal. Kurang-kurang aja ikut bangkit sama orang. Korban lampu, wah, kelaparan masal. Awal lapar hipertensi masih normal kecil ya. Maksudnya baik menyapa, tapi kok ngeselin.